Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistematika laporan kegiatan. Apa itu sistematika laporan kegiatan? Bagaimana proses membuatnya? Untuk apa dibuat laporan sistematika kegiatan? Mari kita simak pada salindia berikutnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu laporan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan sejumlah informasi yang berisi bukti pertanggungjawaban dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi, waktu di awal kan kita sudah membuat proposal ya, membuat proposal kegiatan untuk kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat. Nah, bisa di sekelompok orang, di sekelompok lembaga, dan lain sebagainya. Bisa di sekolah juga, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu berisi bukti pertanggungjawaban. Bukti pertanggungjawaban itu bisa berupa foto, foto kegiatan, foto pelaksanaan seperti itu ya, atau laporan-laporan yang terkait dengan bukti kegiatan seperti bukti laporan keuangan, dan lain sebagainya. Lalu, jenis laporan kegiatan itu ada dua. Yang pertama, laporan kegiatan yang dilakukan secara tidak tertulis atau secara pelaporan secara visual atau audiovisual ya. Teman-teman bisa melaporkan secara langsung menggunakan bahasa lisan. Jadi teman-teman langsung bisa mengungkapkannya langsung kepada dosen atau kepada atasan. Lalu yang kedua adalah laporan kegiatan secara tertulis. Nah, ini laporan kegiatan ini membutuhkan banyak dokumen, memuat jenis-jenis informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Sebagai pelengkap biasanya ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu seperti yang tadi sudah saya informasikan, seperti foto, video boleh, lalu nanti ada misalkan kwitansi atau bukti-bukti pembayaran saat pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya ada fungsi laporan. Yang pertama adalah menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Benar bahwa dalam laporan biasanya akan ada evaluasi bagaimana kegiatan yang dilakukan ini apakah berhasil atau tidak. Nah, itu dievaluasi. Lalu yang selanjutnya adalah bukti pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam sebuah kegiatan. Ini juga sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Jadi jika ada proposal yang telah dibuat, maka harus ada laporan pertanggungjawaban juga yang harus dibuat sebagai bahan untuk mempertimbangkan apakah kegiatan ini akan dilaksanakan selanjutnya atau cukup dihentikan sampai di sini. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu. Misalkan, jika dalam laporan pertanggungjawaban tersebut ternyata banyak kekurangan atau banyak kealpaan, maka kemungkinan akan ada pengambilan keputusan baru misalkan. Nah, dalam mata kuliah ini misalkan dari 10 kelompok ternyata hanya ada satu kelompok yang berhasil, berarti ada yang salah di sini. Mungkin ada yang salah dalam prosedur pembuatan proposalnya atau dalam prosedur perencanaannya dan lain sebagainya. Sehingga jika itu terjadi mungkin perlu ada keputusan yang baru. Tapi ternyata jika misal dari 10 kelompok ternyata ada 9 yang sukses dan hanya satu yang gagal, maka harus ada keputusan yang merevisi. Misalkan satu orang itu atau satu kelompok ini kurangnya di mana. Nah, itu ya. Jadi nanti ada pengambilan keputusan dari hasil dari laporan pertanggungjawaban ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistematika. Nah, sistematika kita menggunakan ukuran kertasnya A4, ukuran 21 cm kali 29,7 cm. Lalu margin atau batas pias atau batas pinggir ya, itu batas tepinya ada 4 cm untuk atas dan kiri, lalu ada 3 cm untuk bawah dan kanan, seperti itu. Selanjutnya, ukuran huruf dan jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, ukuran 12 ya. Selanjutnya untuk paragraf, menggunakan paragraf dengan spasi double atau spasi 2 dengan before and after-nya 0 pt ya. Jadi tidak ada
spasi tambahan seperti itu. Lalu di sini ada sistematikanya untuk laporan ini. Yang pertama dibuat dengan judul laporan kegiatan mahasiswa, lalu di sini ada logonya, lalu ada judulnya, lalu dibuat oleh siapa, dan program studinya ditulis dengan jelas. Pun demikian pada lembar pertanggungjawaban juga demikian, harus ada nama ketua, lalu nama dosen, dan nama ketua program studi. Nah, ini sistematika laporan pada kata pengantar. Kata pengantar biasanya berucap atau berisi terkait dengan puji syukur atau ucapan terima kasih, lalu permintaan maaf, dan lain sebagainya. Lalu untuk sistematika laporan di sini ada 5 bab, teman-teman. Di sini ada 5 bab, maaf ada 4 bab. Di sini ada 4 bab. Ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 pelaksanaan kegiatan, bab 3 hasil kegiatan, dan bab 4 terkait dengan penutup. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Bab pertama berisi latar belakang seperti yang tertulis di proposal boleh, lalu tujuan, manfaat, ruang lingkup, indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan sebuah kegiatan itu dilihat dari apanya. Misal, kalau kalian melakukan kegiatan penyuluhan, berarti masyarakat dapat memahami apa yang kalian berikan. Nah, lalu tahapan kegiatan mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan. Pra itu berarti persiapan ya, masa persiapan. Lalu pembiayaannya dari mana? Kalau dari iuran mahasiswa, silakan ditulis juga berapa besarannya dan berapa pemasukan dan berapa pengeluarannya. Lalu di bab 2 ada pelaksanaan kegiatan, yakni membahas mengenai waktu dan tempat kegiatan. Ditulis kapan kegiatan tersebut dilakukan, di mana. Lalu pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan itu siapa saja? Mahasiswa misalkan, lalu ada stakeholder atau bagian-bagian masyarakat, misalkan kalau kalian membawa serta Karang Taruna, berarti ya Karang Taruna di situ ditulis. Lalu ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan tersebut ditulis dari mulai jam mulai, misalkan dimulai pukul 8, lalu apa saja yang disyaratkan di sana atau apa yang saja yang harus dilaksanakan di sana. Lalu metode pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada penyuluhan ya, ada penginformasian atau sosialisasi, dan yang terakhir adalah ada pelaksanaan seperti itu ya. Selanjutnya peta risiko kegiatan. Nah, di sini ada peta risikonya. Jadi jika ini kegiatan tidak berjalan dengan lancar, maka apa yang harus kalian lakukan ya? Plan A, plan B, plan C seperti itu ya. Lalu hasil kegiatan pada bab 3. Kalian harus menulis hasil kegiatan dalam tahap persiapan, mulai dari persiapan, permintaan izin, lalu pembuatan proposal, itu harus ditulis. Lalu tahapan kegiatan dalam pelaksanaan, tahap pelaksanaan itu saat pelaksanaan itu juga harus ditulis. Pelaksanaannya dimulai jam berapa, lalu dokumentasinya seperti apa, lalu apakah ada masalah, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan tahapan evaluasi itu juga ditulis. Setelah pelaksanaan, kalian harus melaksanakan evaluasi. Nah, evaluasinya seperti apa? Misalkan evaluasi dari tempat, evaluasi dari acara, dan lain sebagainya. Lalu bagian terakhir atau bab keempat adalah penutup, yakni tentang simpulan dan saran. Ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, di sini bagian pendahuluan, sistematika laporan, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi laporan, dan ada bagian penutup ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan secara singkat di salindia sebelumnya. Bagian pendahuluan berisi latar belakang. Nah, di sini ada disebutkan latar belakang secara singkat. Lalu tujuan, ada manfaat, dan ruang lingkup. Nah, di sini sudah dijelaskan seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa latar belakang merupakan gambaran singkat terkait dengan kegiatan serta alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Yang kedua, tujuan. Yang dimaksud dengan tujuan adalah bagian yang menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Manfaat, bagian ini menjelaskan manfaat. Ruang lingkup atau sasaran, siapa dan apa yang menjadi sasaran kalian dalam kegiatan ini. Lalu indikator keberhasilan, nah ini dia yang tadi saya sampaikan. Apa yang membuat kegiatan ini berhasil? Seperti apa ya, seperti itu. Tahapan kegiatan, nah ini ada 4 tahapan, ada observasi ya, seperti yang kemarin sudah saya informasikan pada proposal, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Pembiayaan juga demikian disampaikan secara rinci pemasukan dan pengeluaran kegiatan.
Nah, pada bagian isi laporan atau bagian bab 2 di situ disebutkan ada waktu dan tempat, di mana dijelaskan kapan waktunya, di mana pelaksanaannya, lalu pelaksana kegiatan itu siapa saja yang ikut dalam kegiatan tersebut, mulai dari susunan kepanitiaan sampai pada peserta. Lalu jadwal kegiatan dibuat dari awal sampai akhir ya. Lalu metode pelaksanaan kegiatan, bagian ini memberikan rincian terkait dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan. Boleh penyuluhan, boleh juga pelatihan, dan lain sebagainya. Peta risiko, nah peluangnya seperti apa? Bagian ini membahas tentang peluang, kelemahan, dan kekuatan kegiatan. Misal, mau membuat kegiatan di Karang Taruna, peluangnya seperti apa? Peluangnya ya banyak, karena orang di Karang Taruna itu orang-orang yang cerdik misalkan. Lalu kekuatannya seperti apa? Kekuatannya dari segi mahasiswa. Mahasiswa kami adalah mahasiswa yang mampu berinteraksi dengan para Karang Taruna misalkan seperti itu. Lalu kelemahannya seperti apa? Misalkan kelemahannya dari sudut pandang tempat kegiatan yang misalkan di outdoor, sementara tidak didukung oleh sound system yang baik sehingga suaranya jadi kalah atau suaranya jadi terpecah seperti itu. Lalu bagian terakhir adalah atau bagian selanjutnya adalah bagian hasil kegiatan. Nah, ini dijelaskan tahapan pelaksanaan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu bagian penutup diisi dengan simpulan dan saran. Nah, jika ada lampiran, nah di situ lampiran ya berupa foto, nota, struk, tabel anggaran, bukti transaksi, dan bukti-bukti lainnya sebagai lampiran. Ditulis atau ditempel boleh. Selanjutnya informasi yang ditulis seperti informasi proyek misalkan. Proyek-proyeknya seperti apa? Misalkan informasi harus menyertakan informasi kunci mengidentifikasikan proyek. Nah, misalkan kami baru memulai kegiatan ini. Nah, ini harus dijelaskan supaya nanti jelas. Ini kegiatan ini baru dimulai, sedang dilaksanakan atau sudah difinalisasi. Lalu informasi yang juga harus ditulis adalah tugas proyeknya seperti apa. Selain detail mengidentifikasikan seperti yang telah dijelaskan di atas, laporan kegiatan harus menjelaskan tugas kegiatan atau proyek ini telah diselesaikan, tugas yang saat ini telah berlangsung, atau diperlukan proses penyelesaian ya. Jadi tahapannya seperti apa? Apakah sudah selesai, masih berlangsung, atau baru mau dimulai. Lalu penjelasan terkait tantangan apapun. Nah, ini tantangannya seperti itu ya, referensinya terkait dengan hambatan ya. Jika ada hambatan, maka Anda harus jelaskan secara jelas, lalu apa yang kira-kira dapat mengurangi hambatan tersebut. Lalu penyusunan laporannya di sini ada mulai dari daftar isi sampai pada bagian lampiran ya, dari kata pengantar sampai bagian lampiran. Lalu harus menggunakan ejaan yang disempurnakan edisi 5 ya, harus disesuaikan dengan ejaan yang terbaru, jadi tidak ada lagi kata-kata yang tidak baku, seperti itu. Lalu melengkapi laporan dengan foto dan dokumentasi, ini juga penting, terkait dengan foto juga harus disampaikan secara gamblang, dan nanti teman-teman yang melaksanakan tugas MKWK ini juga harus membuat video dokumentasi, sesuai dengan arahan dan bimbingan para dosen. Lalu menguraikan kesulitan dan hambatan seperti yang tadi saya sampaikan, lalu melakukan pengeditan ulang sebelum laporan itu dicetak. Jadi nanti laporan tersebut ada yang dalam bentuk cetak, ada yang dalam bentuk soft cover ya atau soft copy. Nah, itu disesuaikan dengan permintaan para dosen. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya rekan-rekan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Semoga sukses dalam MKWK-nya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.